Oke, perkenalkan nama saya Bagus Aksono Kurniadi. Saya dari kelas 11I, absen 2. Hari ini saya akan sedikit menceritakan tentang perjalanan saya di KKSM kemarin. Tanggal 4 itu kita dari sekolah dari jam 5. Terus kira-kira perjalanan itu sampai jam di Dusun Sawit, kira-kira sampai jam setengah 6. Saat di perjalanan ke Dusun Sawit itu seru sih di bis sama teman-teman. Kita ngobrol, kita main, kita snack bareng. Jadi ya seru sih. Pas pertama kali sampai di Dusun Sawit, di Bekasi itu kan panas ya. Jadi pas di Dusun Sawit itu benar-benar dingin banget sih, apalagi pas pagi setengah itu hawa-hawanya dingin, sebenarnya masih banyak. Sebelum kita berangkat ke KKSM itu, kita semua satu angkatan teman-teman kita kumpul di sekolah gitu. Jadi kita di sekolah itu dikasih kayak name tag sama buku KKSM buat kita kerjain di Dusun Sawit itu. Terus abis itu kita berangkat, pas kita udah dikasih itu, kita berangkat bareng-bareng kan. Selama di bus itu kita 12 jam, kita setengah hari di bus itu. Tapi menurut aku tuh kayak nggak bosen gitu sih, soalnya kita pada kayak ngobrol sama teman, terus kita nyanyi lagu bareng, terus kita juga sempet nonton drama bahasa Indonesia kita gitu kan. Jadi menurut aku itu seru. Terus kita juga berhenti di rest area 2 kali untuk kayak makan sama minum untuk istirahat lah. Terus kita ada tuh pas berangkat kita nungguin bus yang satu lagi itu kayak sekitar jam 2 malam. Kita nungguin ada satu bus yang AC-nya tuh meledak, jadi kita untuk bus yang lain-lain kita harus nunggu bus yang datang gitu kan. Kita ada berhenti di rest area. Nah, kita di rest area itu sekitar 2 atau 1 jaman. Terus habis itu kita lanjut lagi perjalanannya makan malam. Nah, kita makan malamnya itu tuh kalau nggak salah itu tuh nasi padang ya. Ada ayam goreng, ada sayur sama ada cabai hijau. Udah selesai makan malam, kita lanjut lagi perjalanannya. Nah, untuk perjalanan selanjutnya aku nggak begitu ingat karena aku udah tidur kan. Jadi hai guys, sekarang kita lagi ada di rest area Semarang ya kan? Iya. Sekarang jam berapa? 1. Jam 1. Kita lagi ada di rest area Semarang guys. Oh, kita Jam nungguin Mas Tiga. Iya. Udah jam 1. AC-nya mati, terus dia emergency, dia tuh nepi duluan di rest area. Oh, pantas tadi kita ini ya. Mulai mendadak ya. Gitu guys. Dadah. Itu nyala. Iya nyala. Dadah. Wah ya. Pengalaman pertama kalinya aku tidur di dalam bus. Terus bangun-bangun udah nyampe area Jogja atau Magelang ya, pokoknya Jawa Tengah. Kemudian tiba-tiba pas sudah sampai ke Dusun Sawitnya, karena itu kita juga sampainya subuh kan ya, jadi itu cukup dingin banget karena suhunya rendah banget kan. Terus habis itu udah sampai, kita turun bawa koper masing-masing, kita kumpul di depannya rumahnya kepala dusun. Nah di situ kita ada acara penyambutan dan lain-lain. Terus habis itu kita dikenalin ke orang tua masing-masing, terus ke rumah orang tua masing-masing. Kalau orang tua asuhku itu, kalau bapakku itu dia ketua RT sama petani. Kalau ketua RT itu dia biasanya bantu-bantu, terus mempersiapkan untuk kegiatan di masyarakat. Dan misalnya kemarin itu ada upacara namanya kenduri, terus beliau juga dia bantu-bantu bangun rumah, bantu-bantu makan. Kalau petani itu beliau itu nanamnya kubis, seingat saya itu kubis sama sawi putih. Dan waktu itu saya dan kelompok saya itu bantu orang tua itu bantu panen, bantu mengambil sayuran sama dibawa pulang dari ladang ke rumah. Habis itu kalau ibu saya itu beliau tuh guru TK dan juga petani. Tapi waktu kelompok saya itu masih tinggal di rumah mereka, ibu tuh lebih banyak di rumah sama bantu bapak di luar, sepertinya bantuin tukang juga.
Terus kalau anak dari orang tua asuhku itu dia bekerjanya sebagai guru TK. Jadi dari pagi sampai siang itu beliau ngajar di TK di dekat Dusun Sawit. Lalu kalau suaminya itu kerjanya sebagai penjahit kostum untuk tarian daerah. Jadi pas kalau pertama kali saya dan teman-teman saya datang ke rumah orang tua asuh, itu langsung disambut gitu. Kalau kita kan beda ya di kota. Waktu itu disambut snack kecil gitu. Terus langsung disuruh makan. Makanya tuh biasa tuh beda sama di kota. Jadi nampaknya enak. Terus di hari pertama itu kita nggak apa-apain sih. Jadi habis disambut datang dikasih makan tidur. Nah itu sorenya ada acara ya pokoknya kita jalan-jalan, sorenya jalan-jalan. Besoknya sama sih, bedanya pagi jalan-jalan, siangnya nggak ngapa-ngapain, nyari data, udah tidur aja. Udah, habis itu dikasih makan enak sih, kayak makanannya oke. Kita bukan yang gak enak gitu kan, apa enak ya, kayak telur ayam gitu, wah itu enak banget sih. Terus dari situ kita happy bareng, ngobrol, banyak cerita malam, ya kan. Kita 4 orang ngobrol malam-malam, enak lah pokoknya tuh tengah malam ngobrol. Terus kayaknya apa ya, udah sih itu enak banget seru. Kalau pertama mobil Marcel 11i aksen 19. Jadi kalau gue di KKSM kemarin terus ini gue bakal saya hari pertama datang itu hanya 3 jam tidur di bus. Terus datang, terus menyapa-nyapa keluarga di rumah, orang tua asuh, disambut dengan makan-makan kecil, lalu istirahat sebentar, baru beraktivitas dengan keluarga. Kalau nggak salah kita mulai, saya masuk yang tari serong. Dari kelas 11 itu ada 3 orang yang cowok, ada gua, Justin, sama Rado. Nah, kita itu mulai latihan dari hari kedua, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai di puncaknya di hari kelima itu tari serong di depan kepala sekolah, terus ada kepala disu juga. Kita semua di make upin dengan segala macam, make up seperti ini. Ya seperti itu parah banget kan, bajunya juga sangat keras. Make upnya yang paling mentereng, tapi pokoknya seru banget. Itu harus dicoba minimal sekali seumur hidup, karena itu pengalaman yang sangat tidak bisa diulang lagi di Sawit. Jadi banyak sih yang kita lakukan di KKSM kemarin itu, dari mulai kayak nanam pohon, terus ada kenduri juga ada. Terus juga kan gue juga sempat tuh ngelihat nih bocah-bocah ini yang terpilih nih dari latihan sampai tampil. Jadi kita tuh menyaksikan tampilnya kesenian tari sore dan tari. Terus itu seru banget sih, itu pengalaman yang didapatkan sekali dalam tahun seumur hidup kan ini. Nah jadi kesan-kesan dari gue ya, overall bagus sih. Ini tuh mengajarkan kita ya tentang kesederhanaan. Apalagi di situ lu nggak boleh pegang HP. Jadinya ya jangan main HP terus lah pokoknya. Kesan-kesan saya tuh di KKSM itu di sana tuh benar-benar suasana yang baru buat saya. Jadinya banyak kebiasaan-kebiasaan yang harus saya adaptasi ketika sampai di sana. Kayak misalnya di sana tuh ramah sekali, dan juga sangat peduli antar sesama, antar tetangganya juga, yang kayak boro-boro di kita di kota kan gitu. Terus di sana tuh yang harus saya adaptasi selain kebiasaan juga ada masalah lingkungannya di sana. Lingkungan di sana itu cenderung ke dingin, jadinya pasti saya kemana-mana tuh pakai jaket ini. Dan ketiga, saya juga di sana tuh dapat banyak banget pelajaran baru tentang krama, terutama bahasa Jawa yang di sana sering digunakan. Dan yang terakhir, karena di sana juga banyak petani sayur yang mayoritas di sana, jadi kita juga belajar bagaimana cara kita mengurus ladang,
overall pengalaman ini mantap lah, mengajarkan kita banyak ilmu baru yang jarang banget yang ada di kota Bekasi ini.